dulunya itu termasuk makhluk yang mulia. Bahkan iblis itu dulunya termasuk ketuanya atau jenderalnya iblis. Jadi iblis itu termasuk dedengkotnya atau jenderalnya malaikat. Jadi malaikat itu makhluk yang suci, yang bersih, itu punya ketua, punya atasan yang namanya iblis. Dan iblis lalu membangkang kepada Allah karena disuruh sujud kepada Adam, tidak mau, mereka menampakkan kesombongannya. Maka Allah menurunkan derajat setan yang asalnya di atas malaikat menjadi makhluk yang paling hina. Itu makhluk yang paling pembangkang, makhluk yang sombong. Dan setan setelah dijadikan Allah makhluk yang terhina, setan ini memasang kontrak dengan Gusti Allah. Ya Allah, oke, kita jadikan engkau makhluk yang terhina, kita jadikan engkau makhluk penghuni neraka, tapi saya minta 2 permintaan, yaitu yang pertama, berilah kami umur panjang sampai hari kiamat, dan yang kedua adalah berilah kita wewenang untuk menggoda manusia agar bisa menjadi pengikutku. Jadi Allah mengiyakan, meng-ACC, oke, kamu akan saya beri umur panjang sampai hari kiamat, tidak mati, dan saya memberi izin kepada engkau untuk menggoda manusia. Tapi ingat, manusia yang bisa atau manusia yang mau engkau goda, yang tidak mau jangan. Nah ini, yang mau atau yang bisa itu siapa? Manusia yang tidak bisa digoda, tidak mau digoda oleh setan, yaitu manusia yang mendapatkan perlindungan dari Gusti Allah. Jadi manusia terpilih yang mendapat perlindungan dari Allah itu tidak mampu didekati oleh setan dan tidak bisa digoda oleh setan. Makanya kita memohon perlindungan dari Gusti Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ada dua pokok permasalahan, yaitu perlindungan kepada Allah, minta perlindungan, dan dari godaan setan. Selanjutnya, kapan kita disunnahkan membaca ta'awud? Jadi kapan, di waktu apa kita disunnahkan membaca ta'awud? Sesuai firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka fasta'idz, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim. Tadi yang pertama, kita disunatkan membaca ta'awud itu ketika kita akan membaca Al-Qur'an. Jadi ketika mau membaca Al-Qur'an, sebelum membaca Al-Qur'an, kita disunahkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru membaca Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, kita disunahkan membaca ta'awudz itu ketika kita sholat sesudah takbiratul ihram, sebelum membaca Fatihah. Jadi ketika Allahu Akbar terbaca doa iftitah, sebelum Bismillahirrahmanirrahim membaca Fatihah, kita disunahkan terlebih dahulu membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa ketika sholat kita disunahkan membaca ta'awudz sebelum takbiratul ihram. Sebelum kita sholat, sebelum takbiratul ihram, itu membaca ta'awudz juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lagi usolli fardhol, baru takbir Allahu Akbar, iftitah, baru ta'awudz lagi, baru Fatihah. Jadi sebelum takbiratul ihram dan sesudah takbiratul ihram di dalam sholat itu kita disunahkan membaca ta'awudz. Yang ketiga, membaca ta'awudz disunahkan itu ketika kita sedang marah. Jadi waktu kita sedang emosi, kita disunahkan membaca ta'awudz. Itu sesuai hadis Nabi, yaitu Allahumma inni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ada orang marah. Sesuai hadis Nabi itu kalau orang marah disuruh berduduk, jangan saling berdiri, duduk. Terus
membaca ta'awudz. Setelah itu disunahkan wudhu. Nah, salah satunya adalah membaca ta'awudz tadi agar marahnya ini bisa reda, agar setan-setan yang menghampiri kita, yang membuat emosi kita ini bisa menjauh. Jadi ada 3 tempat, 3 waktu kita disunahkan membaca Fatihah. Yang pertama yaitu sebelum membaca Al-Quran, yang kedua di dalam sholat sebelum takbiratul ihram dan sesudah takbiratul ihram sebelum Fatihah itu, yang ketiga ketika kita sedang marah atau emosi. Itu sedikit ulasan tentang ta'awudz. Untuk selanjutnya besok kita masuk ke dalam surat Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk ini kami cukupi sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.